Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan menjalankan ibadah sholat Jumat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari zaman kegelapan kepada Islam yang terang benderang. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini hari Jumat yang penuh barokah. Marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita laksanakan perintah-perintah Allah dengan penuh keikhlasan, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama ini senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan yang semakin hari semakin penuh fitnah ini, marilah kita senantiasa berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, di mana perbuatan dosa dan maksiat itu akan mengantarkan pelakunya menuju kehinaan di dunia dan di akhirat. Kita berlindung kepada Allah, semoga kita terhindar dari azab Allah yang pedih baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga kita menjadi hamba yang terbaik di sisinya, yakni hamba yang paling bertakwa, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Memakmurkan masjid adalah bagian dari keimanan. Artinya, kualitas keimanan seseorang dapat dilihat dari seberapa besar perhatiannya terhadap masjid, seberapa kuat ikatan hatinya terhadap masjid. Pertanyaannya, mengapa masjid? Mengapa bukan istana, kantor, pasar, museum, tempat wisata, dan lainnya? Masjid adalah tempat yang paling mulia di dunia ini. Maka orang-orang yang dekat dengan masjid adalah orang yang pantas dimuliakan. Masjid adalah rumah Allah yang ada di muka bumi. Maka orang-orang yang mendatangi masjid adalah tamu Allah. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk menghormati tamu, maka tentunya Allah lebih tahu bagaimana menghormati tamu-tamunya tersebut. Masjid adalah tempat untuk ruku, sujud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang memakmurkan masjid pantas diakui oleh Allah sebagai hambanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu seperti apakah ciri, sifat, dan karakter orang-orang yang memakmurkan masjid? Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir
wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah, maka merekalah yang termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa para pemakmur masjid adalah orang-orang yang memiliki ciri dan sifat beriman kepada Allah dan hari akhir, senantiasa mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah yang Allah ridhoi sebagai orang-orang yang akan mendapat petunjuknya, yaitu petunjuk pada jalan yang lurus, jalan yang akan menghantarkan ke surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Apakah yang dimaksud memakmurkan masjid? Ibnu Katsir berkata, bukanlah yang dimaksud dengan memakmurkan masjid hanya dengan mendirikan fisik bangunan dan menghiasinya saja. Akan tetapi memakmurkannya adalah dengan menggunakannya untuk berzikir kepada Allah dan menegakkan syariat di dalamnya, serta membersihkan dari kotoran, maksiat, dan syirik. Dari pendapat tersebut setidaknya dipahami ada dua aspek utama makna memakmurkan masjid. Pertama, memakmurkan masjid dalam aspek fisik, yaitu dengan membangun masjid, memelihara dan menjaganya dari kotoran fisik berupa najis dan sejenisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mislahu." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan bangunan baginya serupa istana di surga. Kemudian yang kedua, memakmurkan masjid dalam aspek maknawi, yaitu dengan menggunakan masjid untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, berzikir, membaca Al-Quran, menuntut ilmu agama, dan menjaganya dari kotoran batin berupa syirik dan maksiat. Sesungguhnya memakmurkan masjid bisa dilakukan dengan berbagai amalan syar'i, amalan yang sesuai dengan syariat yang kita lakukan di masjid. Dan tentu saja amalan itu sangat banyak dan beragam. Akan tetapi dari sekian banyak amalan itu, sholat berjamaah adalah amalan paling utama dan mudah dilakukan dalam rangka memakmurkan masjid. Imam Ibnu Katsir menukil dengan sanad beliau ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang mendengar seruan azan untuk sholat, kemudian dia tidak menjawabnya dengan mendatangi masjid dan sholat berjamaah, maka tidak ada sholat baginya, dan sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari dua aspek makna memakmurkan masjid tersebut, yang amat penting dan perlu ditekankan akhir-akhir ini adalah aspek maknawi. Karena pada kenyataannya banyak orang yang lebih tergerak untuk membangun masjid berupa fisik bangunan daripada memakmurkan masjid untuk amal ibadah. Bahkan ada sebagian yang berlebih-lebihan dalam membangun dan menghiasi masjid. Di sisi lain, masjid sepi dari aktivitas-aktivitas amal ibadah. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak diperintahkan untuk menghiasi atau meninggikan bangunan masjid secara berlebihan." Abdullah bin Abbas berkata, artinya menghiasinya seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat-tempat ibadah mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, para pemakmur masjid adalah para perindu surga. Mengapa demikian?
Setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama, pemakmur masjid adalah orang yang menunjukkan bukti benarnya iman, sedangkan benarnya iman adalah kunci surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat seseorang yang mendatangi atau memakmurkan masjid, maka kalian saksikanlah akan keimanannya. Kedua, pemakmur masjid akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, di mana tidak akan ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan bahwa akan ada 7 golongan di hari kiamat kelak yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara 7 golongan tersebut adalah seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Ketika seorang hamba telah mendapatkan naungan dari Allah, itu artinya ia akan mendapatkan kenikmatan di surga. Yang ketiga, para pemakmur masjid akan mendapatkan derajat yang tinggi dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang tinggi dan ampunan inilah sebagai salah satu jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa bersuci dari rumahnya masing-masing, kemudian berjalan menuju rumah di antara rumah-rumah Allah atau masjid untuk melaksanakan suatu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah, maka langkah kakinya yang satu akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan langkah kaki yang lainnya akan meningkatkan derajatnya. Yang keempat, para pemakmur masjid akan mendapatkan ketenangan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan karena rahmat Allah inilah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Itulah jaminan Allah kepada para pemakmur masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al masjidu baitu kulli naqiyin wa takaffalallahu lahu bi ruhi wa rahmati wal jawazi ala sirati ila ridwanillahi ilal jannah. Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Allah akan memberi jaminan kepadanya bahwa ia akan diberi ketenangan dan rahmat serta kemampuan untuk melintasi Shiratal Mustaqim menuju keridhaan Allah, yaitu surga. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka sungguh sangat jelas dan nyata bahwa para pemakmur masjid adalah orang-orang yang beriman dengan iman yang benar. Mereka senantiasa menegakkan sholat berjamaah di masjid-masjid Allah. Mereka senantiasa menunaikan zakat, infak dan sedekah baik kondisi lapang maupun sempit. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka dijamin dengan keimanan, naungan, derajat yang tinggi, ampunan dan rahmat Allah. Mereka itulah para perindu surga. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita menjadi pemakmur-pemakmur masjid Allah dimanapun dan sampai kapanpun kita berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ya ibadallah ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ij'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.